Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karismaning Ayu Putri Pandani dengan nomor induk mahasiswa 210-321-100-101 dari kelas Agribisnis C. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas pekan 13 DIT mengenai tanah organik pertanian. Kemudian pengertian tanah organik dan tanah anorganik. Tanah organik adalah tanah yang berasal dari pelapukan, sisa tanaman atau berasal dari kulit organisme yang telah mati. Contohnya tanah gambut, tanah humus, dan tanah regosol. Kemudian yang kedua ada tanah anorganik. Sedangkan tanah anorganik adalah tanah yang terbentuk dari pelapukan batuan baik secara kimiawi oleh air maupun secara fisik oleh suhu, sinar matahari, dan angin. Contohnya tanah liat, tanah entisol, tanah oksisol, tanah ultisol, dan lain sebagainya. Ciri-ciri tanah organik. Yang pertama, bertekstur lunak. Yang kedua, warnanya hitam kecoklatan atau gelap. Kemudian yang ketiga, mudah berubah bentuk saat dilakukan penekanan. Dan yang terakhir, memiliki sifat plastisitas yang rendah. Karakteristik tanah organik. Yang pertama, memiliki kadar air yang tinggi. Yang kedua, kompresibilitas tinggi. Tiga, kecepatan dan besar krip yang tinggi. Dan yang keempat, kadar organik tinggi dan kekuatan rendah. Baik, selanjutnya ada pembenahan tanah organik. Pembenahan tanah organik dibedakan menjadi dua, yakni pembenahan tanah organik secara alami maupun secara sintetik. Pembenahan tanah organik secara alami. Pembenahan tanah organik yang digolongkan sebagai pembenahan tanah organik alami diantaranya adalah lateks, pupuk kandang, dan biomasa tanaman seperti pangkasan legum, sisa panen, biasanya jerami atau berangkasan jagung. Pada umumnya, pembenahan tanah organik alami seperti pupuk kandang dan biomasa tanaman sudah banyak digunakan oleh petani. Namun, seringkali dibutuhkan jumlah yang sangat banyak dalam aplikasinya. Efektivitas pupuk kandang dan biomasa tanaman dalam memperbaiki sifat tanah cukup tinggi bila diberikan dengan dosis yang tinggi. Selanjutnya adalah pembenahan tanah organik sintetik. Pembenahan tanah organik sintetik yang cukup dikenal adalah FAMA dan hidrogel yang diformulasikan melalui proses pabrikasi. Pembenahan hidrogel mempunyai kemampuan memegang air yang cukup tinggi yaitu hingga 500 kali bobotnya, sehingga sangat berguna bagi tanah yang didominasi pasir dan tanah dengan kandungan bahan organik rendah, karena kedua tanah tersebut kurang mampu untuk memegang air. Selanjutnya adalah pengaruh karbon C tanah organik pada tumbuhan. Lahan pertanian atau perkebunan sangat rentan mengalami pengurangan kandungan C di dalam tanah. Karena adanya perlakuan pengolahan tanah, penurunan karbon tanah, organik bisa berdampak signifikan terhadap peningkatan konsentrasi karbon di atmosfer dan berperan penting dalam mitigasi gas rumah kaca. Selanjutnya ada bahan organik tanah. Semua bahan organik yang telah mengalami perombakan baik secara alami atau termali di dalam dan di permukaan tanah, baik yang masih hidup atau yang mati, tetapi tidak termasuk bagian tanaman di atas permukaan tanah yang masih hidup. Ialah pengertian dari bahan organik tanah. Bahan organik tanah dapat dikelompokkan menjadi dua komponen, yaitu komponen yang mati atau dead organic matter dan komponen yang hidup living organic matter. Komponen hidup bahan organik dapat terdiri dari akar tanaman, binatang di dalam tanah, baik meso dan mikrofauna, dan mikroorganisme biomasa, mikrobial biomas. Dan komponen mati terdiri dari residu organik yang terdekomposisi secara biologi dan kimia. Berikutnya adalah fungsi bahan organik tanah. Fungsi bahan organik tanah dibedakan menjadi dua, yaitu fungsi bahan organik tanah untuk tanah maupun fungsi bahan organik untuk tanaman. Yang pertama, fungsi bahan organik untuk tanah. Sebagai bahan organik berfungsi sebagai perisai sehingga proses erosi lapisan permukaan tanah bisa dihambat. Kemudian yang kedua, fungsi bahan organik untuk tanaman. Bahan organik juga berperan sebagai sumber energi dan makanan mikroba tanah sehingga dapat meningkatkan aktivitas mikroba tersebut dalam penyediaan hara tanaman. Baik, itu tadi beberapa resum mengenai tanah organik pertanian. Untuk referensi bisa dibaca pada slide berikut ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.